Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video sebagai reaksi dari argumen-argumen saudara-saudara kita Muslim tentang Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Mereka mengklaim bahwa di dalam ayat tersebut, Kidung Agung 5 ayat 16, terdapat kata Muhammadim, yang mereka klaim sebagai nubuatan tentang Nabi mereka, Nabi Muhammad. Bahkan seorang Ustadz Abdul Somad, ya kita tentu kenal siapa Abdul Somad, seorang Ustadz yang cukup terkenal di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai di luar negeri. Dia mengatakan bahwa Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat 16 itu ada kata Muhammadim di sana, dan itu adalah nubuatan Nabi mereka. Mari kita simak video ini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Saya potong sedikit videonya karena dia mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ini adalah perkataan dari Musa. Ya, itu adalah sebuah kesalahan. Karena Kidung Agung pasal 5 ayat 16 kita tahu bersama ini adalah tulisan syair atau puisi dari Raja Salomo. Kita lanjutkan. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Kita telah melihat videonya, dan benarkah ada kata Muhammadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16? Saya akan tampilkan tulisan dalam bahasa Ibraninya dan saya akan artikan kata per kata. Tulisan dalam bahasa Ibrani adalah demikian. Hiko mamtakim Wakulo Mahamadim Zehdodi Wazehrei Benot Yerusalem. Sekali lagi, Hiko Mamtakim Wakulo Mahamadim Zehdodi Wazehrei Benot Yerusalem. Hiko itu berarti mulutnya atau perkataannya. Mamtakim itu artinya manis. Wakulo artinya dan semuanya. Mahamadim artinya menarik atau menyenangkan. Zeh artinya ini, Dodi artinya kekasihku, Wezeh artinya dan ini, Rei artinya temanku, Benot artinya putri-putri, Yerusalem kita tahu bersama artinya Yerusalem. Jadi kurang lebih artinya adalah perkataannya manis dan semuanya menarik atau menyenangkan. Inilah kekasihku atau demikianlah kekasihku dan inilah temanku dan demikianlah temanku, putri-putri Yerusalem. Saudaraku, di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Muhammadim. Sekali lagi, tidak ada kata Muhammadim. Yang ada adalah Mahamadim, ya, Mahamadim yang artinya apa? Menarik atau menyenangkan. Jika saya pakai sebuah analogi, itu seperti begini. Ada seseorang dari Amerika atau Inggris yang berkata a goose, padahal artinya adalah seekor angsa. Tetapi karena orang Indonesia mungkin ada yang tidak tahu bahasa Inggris dan berkata, oh dia bilang dia sedang manggil Mas Agus begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya berbeda. Kalau yang satunya Mas Agus itu adalah nama pribadi orang, sedangkan Agus dalam bahasa Inggris adalah seekor angsa begitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Dalam sebuah diskusi antara Kristen dan Muslim, ada seseorang yang bernama Yonatan Nandar. Dia bersikeras mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu adalah nubuatan tentang nabinya. Dia beralasan karena dalam Kidung Agung 5 ayat 10 dan 11 itu menceritakan ciri-ciri nabinya dan sesuai dengan buku Sirah Nabawiyah. Kalau kita melihat Sirah Nabawiyah di halaman 716, di sini disebutkan satu bab tentang ciri fisik Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan. Ini di dalam literasi Islam. Nah, ditampilkan lagi banyak orang. Kalau kita melihat Sirah Hasirim Perek Hamis Misfarasher, disebutkan bahwa akan datang seorang nabi, seorang rasul yang membawa 10.000 orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Tapi sayang sekali dia memulainya dengan kebohongan. Kenapa saya katakan kebohongan? Dia menggiring opini dengan mengatakan bahwa dalam Kidung Agung 5 ayat 10 itu dikatakan akan datang seorang rasul atau nabi. Tidak ada ayat itu di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Tidak ada dikatakan akan datang seorang nabi atau seorang rasul. Tidak ada, karena memang itu bukan kitab nubuatan. Tapi itu ada kitab syair, kitab puisi. Nah, apa yang disampaikan di dalam Kidung Agung pasal yang kelima ayat 10 dan 11 dan seterusnya, itu adalah ciri-ciri dari Salomo. Karena ini cerita tentang gadis sulam atau sulamit yang mencari kekasihnya yaitu Salomo, dan dia menceritakan ciri-ciri kekasihnya itu dengan bahasa yang puitis ya. Rambutnya berombak, kakinya seperti marmer dan lain sebagainya ya. Saudara bisa baca sendiri, seperti gunung Libanon dan lain sebagainya. Jadi itu adalah ciri-ciri, tapi dengan cara puitis begitu ya, menggambarkan siapa itu kekasihnya, yaitu Raja Salomo begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nandar ini benar-benar sebuah kesalahan. Dalam diskusi itu, sebagai seorang apologet Kristen, Didit Yuli, dia juga coba sampaikan bahwa pernyataan dari Nandar itu bertentangan dengan hadis mereka sendiri di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Tetapi kemudian Nandar menolak hal itu, keberatan dengan hal itu, dan mengatakan bahwa Didit Yuli tidak tahu ilmu tentang hadis, tidak tahu ilmu asbabul nuzulnya, ya, kurang lebih seperti itu, penyebab hadis-hadis itu turun. Padahal dia sendiri berkata bahwa hadis Bukhari adalah hadis yang sangat dihormati, sangat dipercaya oleh orang Muslim, bahkan sebagai literatur nomor 2 setelah Al-Quran, bayangin. Tapi kemudian dia mengatakan Didit Yuli nggak tahu apa-apa tentang hadis. Saudaraku, apa yang dilakukan Nandar lebih parah. Dia tidak tahu apa-apa tentang Kidung Agung. Dia tidak tahu bahwa Kidung Agung itu bukan kitab nubuatan, tapi kitab syair. Jadi tidak ada nubuatan tentang nabi yang akan datang, tidak ada. Jadi saya pikir ini adalah sebuah standar ganda yang dilakukan oleh Nandar. Di satu sisi dia mencoba mengorek-ngorek kitab suci Kristen, padahal dia tidak mengerti, tidak tahu latar belakang, tidak belajar tentang kitab Kristen, kitab Kidung Agung dalam hal ini. Tapi ketika ada orang lain, orang Kristen yang coba sampaikan dari literatur Muslim, dia keberatan, katanya orang Kristen nggak tahu tentang hadis. Ya, sebenarnya apa yang dipertontonkan oleh Nandar ini, dia sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri sebenarnya. Mari kita simak pernyataan dari Rabi Yahudi yang pemilik kitab ini. Mari kita simak. You know, these are word plays. Again, I'm not dismissing it, but you know, it said this is from the Song of Songs. And it says, Chiko Mamtakim
It's describing a relationship with God. His palate is sweet, v'kulo machmadim, and his entire presence is one of delights. So they're doing a word play. Machmadim are the same letters as Muhammad, Muhammad. So they want to read into this proof. Again, I mean, I explained what the proof is. It's no proof. I mean, Machmadim is a Hebrew word that means delightful, sweet. But, you know, it's only, you know, if you believe in Muhammad, you'll then read this into the word, but there's no compelling reason why it is a reference to Muhammad, just because it sounds similar. Jadi apakah ada kata Muhammadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16? Tidak ada. Yang ada adalah kata Muhammadim. Kemudian, apakah Muhammadim itu berarti nubuatan tentang Nabi Muhammad? Tidak. Yang pertama alasannya adalah karena kitab Kidung Agung adalah kitab syair, kitab puisi, bukan kitab nubuatan. Jadi tidak ada dikatakan di sana akan datang seorang rasul atau seorang nabi, karena memang itu adalah kitab syair, bukan kitab nubuat. Yang kedua, kata Muhammadim punya arti menarik atau menyenangkan, dan kata Muhammadim itu tertulis 12 kali di Perjanjian Lama. Saya kasih contoh satu di dalam Ratapan pasal 2 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Nah, jika kata menyenangkan yang dalam bahasa Ibrani adalah Mahmad, itu diganti dengan Muhammad, membunuh segala yang Muhammad mata dalam kemah Putri Sion. Tentunya hal ini tidak cocok, saudaraku, karena memang artinya itu bukan Muhammad, tapi menyenangkan atau menarik. Yang ketiga, alasannya adalah karena di dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa nama Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kidung Agung tidak masuk dalam Taurat dan tidak masuk dalam Injil. Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau katanya itu muncul ada nama Muhammad di situ, jelas itu tidak sesuai dengan kitab suci mereka. Karena munculnya di Kidung Agung yang adalah bukan Taurat dan bukan Injil, melainkan kitab syair atau kitab puisi. Jadi terbantahkan sudah klaim-klaim dari mereka. Saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini memberkati saudara, saya rindu saudara bagikan kepada teman-teman seiman supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati dan dikuatkan. Akhir kata, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.